Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Seneng banget deh Kak Lia bisa menyapa adik-adik lagi di sekolah Minggu. Mudah-mudahan adik-adik semuanya dan keluarga sehat ya. Sekarang kita mau memuji Tuhan bersama-sama di kebaktian sekolah Minggu. Yuk kita siapkan hati kita mau saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Yuk adik-adik kita bersama-sama memuji Tuhan dengan semangat. Kita tunjukkan rasa sayang kita kepada Tuhan dengan nyanyi yang semangat ya. Kita mau buka kebaktian kita dengan menyanyikan lagu I Love You Jesus. Yuk kita nyanyikan. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan, tiliklah kami jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu, karena kasih setiamu Tuhan, tiliklah jemaat-Mu. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan, hukum pertama sampai keempat. Hukum pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Hukum keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaan di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, karena begitu besar kasih Tuhan Yesus kepada kita sehingga Dia rela mati untuk kita. Nah, bagaimana cara kita untuk menunjukkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan? Kita harus berperilaku yang baik. Kalaupun kita berbuat dosa lagi, kita harus segera meminta pengampunan kepada Tuhan. Yuk sekarang Kakak Lia mau mengajak adik-adik untuk mengaku dosa adik-adik di hadapan Tuhan sambil mengangkat pujian lagu Yesus sayang padaku, tapi dalam bahasa Batak ya. Kita nyanyikan sama-sama.
Adik-adik, mari kita memohon pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel bagi kita minggu ini diambil dari Wahyu 7 ayat 1 sampai 3. Saya akan membacakannya. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara di dalam hidupnya. Amin. Adik-adik, kita harus bersyukur atas anugerah keselamatan yang sudah kita terima. Nah, sebagai rasa syukur kita mau angkat pujian dengan semangat. Kita angkat pujian lagu Tanpa Anugerah-Mu. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita dengan mengangkat pujian, Kusiapkan hatiku Tuhan. Saat ini
Bapa di dalam surga, kami akan membaca firman-Mu Tuhan, merenungkannya dalam hati kami. Hadirlah Kau Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan, agar apa yang kami baca dan kami renungkan ini dapat kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, kita akan masuk pada khotbah kita pada minggu hari ini, di mana natsnya diambil dari Kejadian 9. Kita membukanya dari ayat 8 sampai ayat 17. Amang Setua akan membacakannya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian firman Tuhan. Jadi adik-adik sekolah minggu Horong Besar, mungkin adik-adik kalau sehabis hujan siang hari ada tampak pelangi, indah sekali. Tapi di sini Amang Sintua tidak akan membahas tentang kenapa terjadi pelangi, karena pelangi yang tampak adalah perjanjian Tuhan dengan manusia. Perjanjian Tuhan dengan manusia. Kenapa ada perjanjian? Kalau kita lihat pada zaman Nuh itu, manusia telah banyak berbuat dosa. Semuanya berbuat dosa. Seperti kalau misalnya sekarang ini, kalau berbuat dosa apa adik-adik misalnya? Ketika melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Kalau zaman sekarang misalnya ada orang yang mabuk-mabuk, main judi, berbohong, ya, dan lain-lainnya lagi banyak. Tapi kalau untuk kalian apa? Misalnya untuk adik-adik di sekolah tidak mengerjakan tugas, PR, berbohong pada
mama dan bapak malas membaca firman Tuhan, malas berdoa. Mungkin itulah bagian dari aktivitas yang bagi Tuhan tidak dikehendaki. Demikianlah pada saat itu manusia sudah sangat berdosa, sehingga Tuhan berencana untuk memusnahkan manusia melalui air bah. Tapi di sini ada seorang yang sangat taat kepada Tuhan yang bernama Nuh. Sehingga Tuhan tidak sampai menghabiskan atau memusnahkan manusia dan binatang yang ada di bumi, tetapi melalui Nuh, karena Nuh adalah seorang yang taat kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan kehidupan yang baru melalui keturunan dari Nuh ini. Nuh ini adalah seorang yang taat. Dia disuruh membuat bahtera atau perahu yang sangat besar. Mungkin kalau sekarang kalau membuat perahu itu biasanya di sekitar sungai atau di laut yang ada airnya. Tetapi ketika dia disuruh oleh Tuhan membuat bahtera di gunung, mungkin aneh, sehingga dia jadi dicemooh oleh orang karena sangat aneh membuat perahu di gunung. Itulah ketika kita taat dengan Tuhan, kadang-kadang menjadi cemoohan. Misalnya ketika adik-adik mau ke gereja atau mau belajar atau mau penelaan Alkitab, nanti ada teman-temannya, "Alah, kamu sok-sok rohani atau sok religius," sehingga mengganggu iman dari adik-adik. Itulah yang dapat mengganggu sehingga nanti kalian adik-adik dapat berbuat dosa. Tapi apa yang bisa kita pelajari dari Nuh? Dia setia. Dia dari dicemooh karena dia membuat perahu di gunung. Dia selalu taat kepada Tuhan, tetapi tetap dia setia kepada Tuhan. Sehingga melalui Nuh, manusia dapat berjalan dengan pembaharuan setelah kejadian dari air bah. Jadi adik-adik, apa yang bisa kita lihat dari kisah dari Kejadian 9 ayat 8 sampai 17 ini, bagaimana Nabi Nuh yang setia kepada Tuhan dapat memperbaharui keadaan. Dapat memperbaharui keadaan dengan hal yang baru. Dia dengan keluarganya, ya, memulai dari awal lagi kehidupan, sehingga sampai sekarang bumi dipenuhi sesuai dengan janji Tuhan untuk memenuhi bumi sampai sebanyak-banyaknya. Jadi Tuhan sangat baik. Tuhan sangat mengasihi, sehingga apapun dosa kita, ketika kita mau berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni kita. Tapi dengan syaratnya kita harus setia. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa atas pembacaan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami setia Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tidak bimbang iman kami, sehingga apa yang Kau hendaki dari kami Tuhan dapat terwujud menjadi sukacita bagi kami manusia dan juga bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Nah, persembahan yang adik-adik kumpulkan bisa dimasukkan ke dalam amplop. Jangan lupa nanti dikasih nama dan tanggal ya. Orang tuanya nanti boleh dianterin ke kantor gereja atau ditransfer ke rekening. Nanti ada yang di sebelah kiri kakak ya, nomor rekening dan juga ada nomor OVO, GoPay dan dananya ya. Sambil mengumpulkan persembahan, kita mau angkat pujian Bawa Persembahanku.
Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengarunia kita dengan damai sejahtera. Amin. Ya adik-adik, kebaktian kita hari ini selesai. Adik-adik boleh saat teduh dulu. Saat teduh dimulai. Amin. Nah, sekarang adik-adik boleh ke pengajaran kelas masing-masing ya. Sampai jumpa di kebaktian selanjutnya. Selamat hari Minggu. Sehat-sehat kita semua. Dadah.